Halo guys, perkenalkan nama saya Rizky Nur Muhammad dari SMK Negeri 41 Jakarta, kelas 12 Akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berisi sebuah biografi tentang bisnis dan kehidupan Jack Ma dan perusahaannya Alibaba. Sebelumnya, disclaimer dulu nih, buku ini saya dapatkan dan membeli online di salah satu e-commerce, yang mana buku ini berbasis digital atau biasa disebut dengan e-book. Buku ini ditulis oleh Yan Ki-cheng dan diterbitkan pada tahun 2017 oleh Alex Media Kompetindo. Good morning. Bonjour. Comment allez-vous? Siapa yang tidak pernah mendengar tentang Jack Ma? Atau paling tidak Alibaba? Nah, Jack Ma merupakan seorang pebisnis dari Tiongkok yang merupakan pendiri dari perusahaan e-commerce terbesar di negara Tiongkok, yaitu Alibaba. Jack Ma merupakan pebisnis yang penuh dengan kreativitas, tak pernah ragu untuk mengambil risiko, dan sangat mempercayai keajaiban hubungan pertemanan. Ia adalah seorang pemimpi, bercita-cita tinggi. Jack Ma membuat semua yang awalnya terdengar mustahil menjadi mungkin. Buku berjudul Jack Ma dan Alibaba ini memuat kisah hidup Jack Ma semenjak diri masih kecil hingga akhirnya beranjak dewasa. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisah hidupnya. Jack Ma berkali-kali jatuh bangun, berganti profesi, hingga pada akhirnya terciptalah Alibaba. Pada bab pertama ini, dikisahkan bahwa Jack Ma kecil menjadi penerjemah untuk turis asing. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang dimilikinya, Jack Ma tanpa ragu melatih kemampuan berbicaranya dengan native speaker yang melancong ke daerah tempat tinggalnya. Perjuangan Jack Ma semasa remaja tidaklah mudah. Ayah Jack Ma, yaitu Lai Fama, mengetahui bakat anaknya dalam berbahasa. Ayahnya tanpa ragu mengantar Jack Ma untuk mencari turis asing. Beranjak remaja, Jack Ma sempat menjadi pengantar majalah, mengayuh sepeda berkilo-kilometer setiap harinya. Keinginan Jack Ma untuk menimba ilmu sungguh besar. Ayahnya turut berperan dalam mendorong masuk universitas. Dengan rajin, ia mempelajari materi untuk masuk perguruan tinggi. Sayangnya, Jack Ma mengalami kegagalan. Usai beberapa kali mencoba, akhirnya Jack Ma pun diterima di universitas. Pada bab ini, diceritakan pula bagaimana kehidupan Jack Ma saat menjadi mahasiswa. Ia menjadi mahasiswa yang berprestasi. Tak hanya itu, pada masa inilah ia bertemu dengan tambatan hatinya, Zhang Ying, yang kemudian menjadi istrinya. Hal yang dapat dipetik pada bab 1 ini adalah jangan pernah menyerah meskipun berkali-kali gagal. Yakinlah pada potensi diri dan kembangkanlah. Awal bab dibuka dengan penjelasan tentang Jack Ma usai menempuh S1. Dengan ilmu yang dimiliki serta kepiawaiannya dalam berbicara, Jack Ma berhasil menjadi dosen bahasa Inggris di Sekolah Tinggi Teknik Listrik Hangzhou, yang kemudian berubah menjadi Universitas Jiangxi Hangzhou. Ia juga mengikuti pelatihan bisnis internasional, sehingga kemampuannya semakin bertambah. Tidak hanya mengajar, Jack Ma ternyata juga berinvestasi. Ia berhasil memperoleh keuntungan dari harga tanah yang dimilikinya. Tips dari Jack Ma, ia mengatakan bahwa ia tidak memilih tempat yang sedang tren, tetapi mencari tempat yang masih belum terjamah. Dengan begitu, ia selalu berada di depan tren. Saat peluang tiba, ia akan menjual propertinya dan mencari yang lebih baik. Seiring dengan bertumbuhnya kebutuhan akan sumber daya manusia yang mampu berbahasa Inggris, Jack Ma pun membuka biro penerjemahan yang bernama Haibo. Awalnya, biro tersebut hanya mendapat keuntungan yang tipis, tak mampu menutupi biaya sewa tempatnya. Jack Ma tak bisa akal. Ia pergi ke Guangzhou dan membeli berbagai macam barang, lalu menjualnya kembali di lokasi biro penerjemahannya. Dengan begitu, ia mendapat pemasukan tambahan. Pada bab ini, diceritakan sekilas bahwa Jack Ma dibuat penasaran dengan keberadaan internet. Beragam ide mulai bermunculan di otaknya. Meskipun kala itu belum bisa direalisasikan, suatu kali, Jack Ma harus menghadapi tawar-menawar yang alot dengan investor asing. Jack Ma bahkan sempat pergi ke Amerika, namun sayangnya di sana ia sempat tertipu. Dengan sedikit uang yang dimilikinya, ia bertaruh dan akhirnya berhasil pulang kembali ke Tiongkok. Hal yang dapat dipetik pada bab 2 ini adalah selalu memanfaatkan peluang yang ada. Jangan ragu untuk berada di depan tren. Hal yang belum menjadi tren bisa jadi suatu hari nanti justru akan meledak di pasaran. Beranilah bertaruh. Perjalanan Jack Ma dengan internet semakin mendekat. Dengan bantuan temannya, Jack Ma berhasil membuat website untuk biro penerjemahan Haibo. Sungguh luar biasa,
Haibo menjadi situs Tiongkok pertama yang terdaftar secara online. Dengan adanya situs tersebut, Haibo dapat menjangkau berbagai orang dari seluruh dunia. Kekayaan pun bertambah banyak. Kali ini, Jack Ma memulai sesuatu yang baru. Ia berhenti dari pekerjaannya sebagai dosen, terjun ke dalam dunia bisnis yang penuh ketidakpastian. Jack Ma pun membuat situs komersial pertama Tiongkok, yaitu China Yellow Page. Saat itu, semua tak berjalan mudah. Masyarakat Tiongkok belum mengenal internet sehingga masih skeptis. Akan tetapi, hal tersebut ternyata tidak menghalangi niat Jack Ma untuk berkembang. Tahun 1995, internet masuk ke Tiongkok. Pada saat itu, ada perusahaan besar yang mengancam keberadaan China Yellow Page. Terpaksa, China Yellow Page bergabung dengan perusahaan raksasa Westlake Network. Pada tahun 1997, Jack Ma mengundurkan diri dari China Yellow Page. Ia punya mimpi yang lebih besar. Ia memutuskan pergi ke Beijing untuk memulai usaha di sana. Hal yang dapat dipetik pada bab 3 kali ini adalah jangan takut untuk mengambil risiko, terkadang ada perubahan yang harus dilakukan. Jack Ma dan beberapa anggota timnya sempat menjadi pengurus situs Kementerian Perdagangan Internasional Tiongkok. Situs tersebut merupakan situs internal yang tidak terhubung dengan internet. Jelas bukan fashion Jack Ma. Ia memutuskan untuk memberi stafnya pilihan. Salah satunya adalah dengan mengikutinya untuk melakukan hal-hal baru. Para staf pun mengundurkan diri dari kementerian. Mereka berjuang bersama. Ketika itu, di Tiongkok belum terdapat platform e-commerce yang cocok untuk pasar Asia. Maka dari itu, Jack Ma berencana membuat sebuah perusahaan berbentuk B2B atau business to business. Inilah cikal bakal terbentuknya Alibaba. Adapun nama Alibaba melambangkan 3 hal, yaitu kekayaan, kejujuran, dan keberuntungan. Hal yang dapat dipetik pada bab 4 kali ini adalah koneksi dan pertemanan merupakan hal yang sangat penting. Dengan kepercayaan, perusahaan dapat bertahan di saat kritis sekalipun. Bab ini lebih banyak menceritakan tentang bagaimana Jack Ma bergelut dengan para investor. Dengan target yang tinggi dan keahliannya berbicara, Jack Ma berhasil meyakinkan investor yang ada. Alibaba juga memasuki pasar C2C atau customer to customer. Lahir pula marketplace yang bernama Taobao. Pada fase ini, Alibaba mengambil alih Yahoo China. Jack Ma juga dijadikan anggota direksi dari perusahaan SoftBank. Tidak lama usai Taobao berdiri, Alipay pun diluncurkan. Alipay merupakan sistem pembayaran atau dompet virtual yang dapat digunakan di e-commerce Alibaba. Mengambil langkah berani, Jack Ma berinvestasi dalam jumlah yang besar. Jack Ma melawan perusahaan Eachnet, perusahaan dengan saham terbesar dalam pasar e-commerce transaksi individual di Tiongkok. Saat itu, Eachnet meremehkan Taobao, namun tak disangka, Taobao justru akhirnya sukses besar. Hal yang dapat dipetik pada bab 5 kali ini adalah jangan pernah meremehkan perusahaan kecil. Masing-masing perusahaan punya strategi. Kita harus bisa fleksibel, tetap waspada dengan ancaman yang ada. Virus SARS yang melanda di tahun 2002 sempat menggoyahkan seluruh dunia. Dengan adanya pandemi, penjualan online semakin meningkat. Alibaba pun mendapatkan ribuan pengguna baru setiap harinya, yang berimbas pada kenaikan transaksi. Masalah tidak pernah berhenti. Suatu hari, salah satu karyawan Alibaba terbang ke Guangzhou untuk menghadiri pameran ekspor. Masyarakat murka sebab virus masih merajalela saat karyawan tersebut berkelana. Sayangnya, Alibaba tidak bisa serta-merta membatalkan janji dengan klien. Pada akhirnya, karyawan tersebut terinfeksi oleh virus SARS dan kantor Alibaba pun dikarantina. Usai virus mereda, Alibaba berkesempatan untuk bekerja sama dengan Yahoo China. Perusahaan Yahoo China punya struktur dan kinerja yang rumit. Oleh karena itu, Jack Ma pun berusaha mereformasi Yahoo China. Beragam perubahan dilakukan. Prinsipnya, Jack Ma fokus mengubah Yahoo dari perusahaan berisiko tinggi menjadi rendah. Pendapatan menjadi prioritas kedua. Hasilnya, Yahoo China berhasil mengikuti jejak Alibaba menjadi lebih baik. Hal yang dapat dipetik pada bab 6 kali ini adalah dalam perusahaan terkadang ada perusahaan besar yang harus dilakukan. Meski sulit, berpikirlah positif dan jangan ragu untuk menjalaninya. Jangan melulu berpatokan pada keuntungan. Bab terakhir ini berisikan penghargaan yang berhasil diraih Jack Ma. Pada tahun 2004, Jack Ma terpilih menjadi salah satu tokoh terbaik di bidang finansial oleh China Central Television atau CCTV. Jack Ma juga berhasil menjadi sampul majalah Forbes, majalah bisnis yang mendunia. Masih ada banyak lagi penghargaan yang diraihnya. Sebagai penutup, pada tahun 2013, Jack Ma undur diri dari Alibaba.
Jack Ma yakin bahwa perusahaan tidak akan sehat jika sang pendiri tak dapat memisahkan dirinya dari perusahaan tersebut. Perusahaan harus dijalankan oleh generasi penerus. Pada level pribadi, mengembangkan diri sendiri merupakan hal yang sangat penting. Jack Ma pun menyampaikan pidatonya menceritakan jatuh bangunnya dalam berbisnis yang pada akhirnya berbuah manis. Hal yang dapat dipetik pada bab terakhir ini adalah sebuah perusahaan harus diteruskan oleh generasi muda. Ketika menjadi pemimpin, jika waktunya telah tiba, kita tak perlu ragu untuk melepaskan perusahaan. Kesimpulannya, buku biografi ini sangat cocok dibaca oleh siapa saja, tak hanya bagi orang-orang yang ingin terjun ke dunia bisnis. Berkaca dari pengalaman hidup Jack Ma, kesuksesan membutuhkan keberanian, kerja keras, dan tentunya networking yang luas. Buku ini memberikan motivasi bagi kita agar terus bergerak maju. Mungkin itu saja review dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lain kali.